Halo, kita ketemu lagi di Bukan Teori, karena ini yang kita jalanin setiap hari. Di sampingku udah ada Mas Andika nih ya. Dia adalah seorang arsiparis film, dan filmmaker, dan juga film programmer. Halo Mas Andika. Halo. Mantap banget. Cerita dulu deh, Anda siapa? Waduh, aku siapa? Siapa kamu? Siapa ya? Siapa ya? Banyak banget nih. Banyak banget ya. Ya, sebenarnya basicnya aku di perfilman. Di perfilman. Secara spesifik itu kerja-kerjaku sebenarnya meliputi produksi film, eh, film programming, eh, dan pengarsipan film sebenarnya. Dan aku tuh udah terjun ke dunia film tuh sejak 2015 lah. 2015. Dari komunitas-komunitas film gitu. Hmm. Dulu aku di Tasik dulu Di Tasik. belajar film pertama kali di Tasik sama teman-teman komunitas di sana. Belum akhirnya pindah ke Jakarta terus pindah ke Jogja gitu sampai sekarang. Oke, nah kenapa sih ya Mas Andika tuh ada di profesi ini? Dan gimana nih sejauh ini Mas Andika bekerja nih? Artinya ngadepin segala fenomena sebagai seorang profesional. Jadi kan bukan sekadar hobi doang kan. Kayak, weh seneng bikin film apa. Tapi kan sudah masuknya di ranah profesional. Gitu. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa ya? Tuh? Kenapa tuh? Sebenarnya kalau ngomongin kenapanya, ini agak balik sih aku waktu awal-awal aku suka film sih gitu. Itu sebenarnya adalah aku punya hobi nonton film dulu. Dari zaman kecil gitu. Jadi ada kebiasaan dulu tuh jadi dulu aku tinggal di Semarang. Di Semarang itu dulu ada tukang jualan VCD DVD gitu. Keliling tapi dia keliling gitu. Keliling gitu dan kadang-kadang lewat rumahku dan aku sempat beli. Beberapa kali beli gitu kan. Terus dari situ sebenarnya ketagihan nonton film gitu. Belum lagi kalau dulu kan di TV tiap malam tuh biasanya ada acara-acara kayak bioskop Indonesia segala macam gitu kan. Stasiun-stasiun TV itu juga membuat aku hobiku nonton film tuh juga makin terasa dan segala macam sampai akhirnya puncaknya tuh sebenarnya ketika aku waktu SMA dulu ada FLS 2N film pendek, jadi itu kayak kompetisi anak-anak SMA gitu, lomba film. Itu sebenarnya lomba seni tapi di dalamnya ada kompetisi film gitu. Jadi aku yang waktu itu mulai belajar ngedit film itu diminta sama sekolah untuk mewakili sekolah untuk bikin film di kompetisi itu gitu. Dan di Tasikmalaya waktu itu aku juara satu dan ya udah di situ akhirnya aku memantapkan diri untuk kayaknya asik deh bikin film. Karena itu jujur itu kayaknya film pertamaku. Oh, yang dibuat lomba itu? Itu film pertamaku terus. Dan langsung menang? Iya, tapi sebenarnya itu tuh aku merasa ya masih ada yang kurang-kurang gitu. Cuma aku menikmati prosesnya. Gitu. Menikmati prosesnya, aku merasa bahwa aku bisa mencurahkan keresahan sebenarnya di film gitu dan itu bisa ditonton orang banyak gitu. Dan film itu kan medium yang hari ini sangat fleksibel ya. Bisa kamu tayangkan di ruang yang terbatas, bisa kamu tayangkan di bioskop, bisa kamu tayangkan di internet gitu, di sosial media gitu. Jadi kefleksibilitasan itu tuh membuat aku percaya bahwa film tuh bisa menjadi alat juga untuk menggerakkan massa gitu. Jadi itu yang bikin aku jatuh hati sebenarnya ke film gitu. Itulah akhirnya aku sekolah film dan segala macam sampai sekarang dan jadi seorang yang dari situ. Nah, momen paling absurd yang nggak masuk akal, karena ini kan sudah bukan lagi ya kita bicara tentang hobi, interest dan sebagainya. Kita ada di level berikutnya di Bukan Teori ini tentang suka duka, bukan hanya tentang contoh sukses saja yang kemudian didasari dengan suka duka ya, tetapi juga sometimes ada hal-hal yang kadang nggak kena spotlight sama media atau bahkan wadah-wadah obrolan kayak gini tuh. Misalnya momen paling absurd atau nggak masuk akal yang pernah Mas Andika alamin gitu selama kerja di ranah arsip atau film tuh, yang bikin kayak aduh ini harusnya nggak gini nih gitu. Mungkin bisa dipecah-pecah ya. Karena kerjaku kan nggak cuma produksi ya.
Kalau diproduksi ada hal yang absurd. Oke. Sebenarnya ada dua sih kayaknya sih. Gitu. Pertama, waktu aku tuh sekarang di posisi yang sekarang, gitu. Aku mengingat kembali zaman-zaman masih komunitasan gitu kan, masih baru-baru belajar bikin film tuh. Aku kadang-kadang berpikir, dulu kok aku bisa ya ngide kayak gini, gitu. Dan nggak ada berpikir aku bikin film ada duitnya kayak gitu kan. Belum nyampe. Gitu. Kok bisa ya gitu. Saat itu kok bisa punya spirit itu gitu. Nah, terus itu zaman-zaman awal tuh, zaman komunitasan tuh banyak hal yang absurd lah, karena kok bisa pede banget, kok bisa kayak gitu-gitu tuh. Itu aku bayangin kayaknya yang sekarang kayaknya agak sulit deh, karena kita udah berpikir hal yang sifatnya teknis segala macam kan. Dan juga pengetahuan soal film masih bertambah seiring berjalannya waktu dan segala macam. Terus yang kedua, kalau ini masih produksi, yang kedua itu aku pernah, ini pandemi Surabaya waktu itu. Ini lokasinya di Surabaya, zona hitam. Waktu itu aku kebetulan waktu itu masuk ke Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Jadi ada satu proyek yang kita harus mendokumentasikan fenomena pandemi saat itu ke beberapa film-film dokumenter pendek gitu. Dan aku kebetulan harus ke Surabaya. Kok ya selama zona hitam itu aku nggak kena COVID. Betul. Padahal aku keluar terus loh. Maksudnya aku tuh udah kesana tuh udah berpikir, wah kena COVID ya. Semesta mendukung. Wah kena COVID di gue nih kayak gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata aku baru kena COVID pas pulang ke Jogja. Begitu udah selesai ya. Iya. Kok bisa ya gitu. Padahal ya aku bikin dokumenter tuh selalu pergi ketemu orang segala macam. Kok ya bisa nggak kena COVID? Kok ya pas di Jogja pas sering nggak kemana-mana malah kena COVID. Itu aneh. Itu pandemi zaman-zaman awal. Itu kalau produksi. Kalau film programming itu kan mungkin bagi yang belum tahu ya, film programming itu tuh sebenarnya kerjaan yang kalau di ranah film tuh dia tugasnya adalah mengkurasi dan memprogram satu film sehingga program itu bisa dinikmati oleh publik. Bisa di ruang-ruang alternatif, bisa di bioskop, atau bisa di festival film segala macam. Kalau ngomongin soal hal yang absurd, wah sangat absurd sebenarnya kerja dalam programming, karena sebenarnya ini profesi yang orang-orang nggak mengenali profesi ini. Orang-orang kalau dengar programming itu kan komputer ya. Iya, coding gitu-gitu. Iya, ini tuh profesi. Makanya kalau misal aku ngomong sama seseorang tentang film programming dan dia nggak paham bahasa film programming, aku udah paling gampang ngomongnya sebagai kurator film gitu. Jadi orang udah paham kurator film gitu. Nah, kalau film programming itu nggak ada yang paham nih kerjaan apa. Dan yang bikin profesi ini absurd adalah kita bekerja di satu bidang yang namanya aja jarang dikenali sama orang. Tapi kok ya bisa survive gitu. Kok ya bisa survive gitu di sini. Gitu. Maksudnya survive itu dalam artian kamu bisa bertahan gitu kan. Kamu bisa terus menjalani ini. Film programming bagiku sebenarnya adalah kayak kerja aktivisme sebenarnya. Kita memprogram satu film di satu desa di ruang-ruang alternatif gitu kan, yang itu kita bereksperimen dengan narasi yang kita bangun gitu kan, dengan medium film sebagai jembatannya dengan penonton yang mungkin berbeda latar belakang segala macam gitu. Dan aku selalu nggak mengharapkan sebenarnya profesi ini menghidupi sebenarnya. Gitu. Karena ada ekspektasi apa? Iya, karena bagiku film programmer itu kemana maksudnya di sertifikasi sertifikasi profesi pun kayaknya nggak ada ya, namanya film programmer gitu kan. Di kolom KTP iya nggak ada juga gitu. Jadi kayak berharap apa sama profesi ini. Cuma pada akhirnya profesi ini yang membuat kita terus bisa melakukannya itu karena ya itu tadi,
aku menganggap film programming itu sebenarnya ada kerja lapangan yang ada unsur aktivismenya di situ, ketemu sama warga, ketemu sama orang gitu, ada diskusi, ada pertukaran informasi segala macam di situ. Jadi benar-benar kayak istilahnya kayak kita mau protes sesuatu gitu kan, yang biasanya demo. Kalau film programmer caranya adalah aku milih film yang sesuai dengan apa yang pengen aku ngomongin, isunya gitu kan, aku narasikan, aku tayangkan di ruang-ruang tertentu yang aku yakin audiensnya di sini yang cocok gitu. Nah, ya udah itu jadi semacam profesi yang aku jalani karena memang aku suka dengan kerja aktivisme. Nah itu mungkin kalau dibilang absurd ya absurd, karena kalau aku memperhitungkan itu secara material, itu pasti aku udah kolaps dari tahun berapa, kan? Aku udah menyerah gitu. Nah itu kalau film programming. Nah kalau di arsip film, banyak ya. Arsip film tuh sebenarnya gini. Kalau arsip film itu ada satu masa sebenarnya aku jadi arsip film itu kan sebenarnya berhubungan dengan film-film yang medianya tuh tua ya. Aku berurusan dengan seluloid dan segala macam. Yang itu media-media yang mungkin sekarang orang-orang udah nggak pakai gitu. Kemajuan zaman itu sayangnya di Indonesia, kemajuan zaman itu kadang-kadang nggak bisa disamain sama SDM maupun sama sumber daya yang lainnya gitu, kapital dan segala macam belum mampu tuh. Teknologinya terlanjur cepat, tapi kitanya susah ngejar. Nah, arsip film tuh ada di titik yang terakhir gitu. Dan di industri itu dia di titik yang terakhir. Kalau industri kan kita ngomongin industri film itu di produksi, dari produksi kemudian ke eksibisi, ke distribusi, terus kemudian di eksibisi, apresiasi. Nah, ini arsip film nih gitu. Arsip film tuh mencakup segalanya. Nah, ini hal arsip film tuh ranah yang hampir jarang dibicarakan. Bahkan banyak orang-orang film mungkin nggak peduli juga ya sama arsip film, karena semua orang sekarang udah bisa mengarsipkan dirinya sendiri. Cuma kalau kita ngomongin arsip film gitu, banyak arsip-arsip film kita yang belum terdigitalkan. Aku sempat ke Malang gitu. Di Malang dulu sempat ada Old Cinema Museum. Itu dulu sebenarnya bekas layar tanjakan gitu. Terus mereka bikin museum karena mungkin layar tancapnya udah nggak jalan, bikin museum gitu kan. Nah, ketika masuk ke situ, ya Allah, itu seluloidnya udah banyak yang ininya kan, pita seluloid itu. Dia kalau kepanasan, dia bakal namanya tuh kena sindrom cuka. Jadi dia kayak jamur gitu. Enggak, gambarnya bakal hilang. Jamur tuh tahapan awal, tapi kemudian ketika terlalu panas, gambarnya akan hilang dan yang kamu tuh cuma cairan. Ya. Dan sayang kan. Itu teknologi retro itu ya, berarti? Iya dulu, zaman dulu kan pakai 16 mili, 35 mili kita tuh. Layar tancap itu kayak gitu. Nah itu banyak yang, itu film-film Indonesia banyak yang habis gambarnya gitu. Nah itu menurutku bagi orang yang dari dulu kerjaannya di industri film, terus di eksibisi gitu kan, melihat medium yang udah di ujung tanduk gini gitu, itu tuh aku jadi mempertanyakan, kita selama ini ngapain ya gitu. Kita di film selama ini ngapain ya. Praktisi yang sekarang itu kind of berhutang dengan para pembuat film yang sudah mau hilang itu ya. Iya. Dan ini mungkin keterkejutan yang nggak cuma aku alamin ya. Teman-temanku di Jakarta juga beberapa kali merestorasi film, mendigitalisasi film. Itu terutama yang mediumnya seluloid, itu tuh selalu punya kekagetan, punya keresahan yang sama gitu kok. Institusi di Jakarta ada Cinematek gitu ya. Ya karena sulitnya pendanaan segala macam kan. Banyak film-filmnya yang kemudian harus gambarnya mulai rusak dan sebagainya. Nah itu bagiku sebenarnya
Aku bersyukur sebenarnya terjebak dalam situasi yang absurd gitu dalam industri film ketika aku bertemu dengan material-material kayak gitu, apalagi kalau aku tahu filmnya itu film penting gitu kan, Warkop DKI gitu kan. Atau dulu filmnya Usmar Ismail atau film Jaduk Jayakusuma gitu, Pak Jaduk gitu, dan teman-teman yang lain, ini film yang penting nih gitu. Iya sih. Ketika aku menemukan filmnya kayak gitu udah, aduh. Tapi sebenarnya aku sedih ya gitu, sedih karena kok aku nggak pernah dikasih tahu ya kondisi pengarsipan kita kayak gini. Di sekolah, di komunitas kok jarang ada yang ngomongin ya. Nah, akhirnya di situ itu aku sempat kaget, sempat mempertanyakan kembali kenapa kita tuh di film aslinya untuk apa sih gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan eksistensial gitu. Iya. Kita tuh ngapain sih sebenarnya? Gini-gini kita nggak mampu gitu. Kita sibuk ngomongin industri ke depan segala macam. Lah, yang ke belakang kita nggak pernah melihat ke belakang. Nah itu yang membuat akhirnya di sisi lain aku merasa absurd banget sebenarnya situasi itu, tapi di sisi lain juga aku bersyukur aku tahu itu gitu, karena semesta mempertemukanku dengan itu. Aku pasti aku yakin pasti ada maknanya gitu. Gitu. Jadi ya itu masalah arsip akhirnya selalu aku utarakan di mana-mana gitu, karena ini PR, karena kita tuh kalau ngomongin arsip nggak balapan dengan siapapun. Gitu. Pengarsipan ini pekerjaan di bawah Mendikbud atau Parekraf? Ya, ini pengarsipan film ya, khusus film ya. Iya. Nah ini naasnya gitu. Di Indonesia itu kan banyak kampus-kampus yang punya jurusan arsip sebenarnya, perpustakaan dan arsip. UGM pun punya. Iya. Nggak ada dari mereka yang diajari soal arsip film. Memindahkan dari kita ke digital itu. Iya. Jangankan memindahkan, merawatnya aja mereka nggak diajarin. Jadi arsip film tuh di Indonesia gitu, secara pendidikan formal maupun non formal ya, secara industrinya itu tuh benar-benar kayak disingkirkan. Entah disingkirkan, entah tersingkir, entah ketutupan sama glamornya film gitu. Karena kemajuan teknologi. Iya. Makanya aku selalu bilang FFI itu cuma showcase gitu. Wow, Kita tuh punya sisi gelapnya film, yaitu arsip film. Di situ film-film panjang Indonesia yang pernah menang FFI itu disimpan gitu, berakhir sendirian, mencair sendirian, dan nggak ada yang tahu. Berapa banyak arsip film yang hilang gitu, banyak banget gitu kan. Kita tuh banyak film-film yang hilang loh. Dari Pak JW Kristanto pernah bikin katalog film Indonesia, isinya mungkin ribuan film Indonesia dari masa-masa awal industri film Indonesia 1920-an, dari zaman Hindia Belanda. Itu yang mungkin aku dan kolektifku koleksi mungkin hanya 5% dari itu. Kita tuh udah mendigitalkan, bagi kita itu banyak, tapi ternyata anjir, ini cuma 5% ya selama ini ya gitu. 6%, aduh anjir. Padahal satu film itu equal dengan ribuan jam kerja, ya. Terus tidak tahu berapa malam mereka berkreatif di situ, sutradaranya, belum nilai nominal, menguap begitu saja. Iya, di situ akhirnya itu sebenarnya akhirnya kerja film programmerku itu tuh sebenarnya aku sambungin ke arsip film, karena aku lebih banyak memprogram pemutaran film itu tuh muterin film-film lama, karena aku percaya kenapa kok arsip itu tidak tersentuh, itu karena orang-orang nggak tahu aksesnya di mana. Kalau kamu mau muterin film tahun 70 gitu, ke siapa kamu mau ngomong? Nggak tahu gitu kan, karena mungkin memang SDM-nya kurang mungkin di situ. Nah aku merasa kayak setelah mengetahui fakta itu, aku merasa bahwa aku harus nyambungin deh kerjaku di ruang-ruang pemutaran dengan
dengan arsip film gitu. Jadi ya ini situasi yang absurd sebenarnya gitu, tapi perlu aku lakukan. Ya. Dan udah sejauh mana Mas Andika bersuara tentang hal-hal seperti ini? Oh, di semua forum ya. Di semua forum. Waktu aku kerja di festival, aku sangat spesifik menginginkan merequest bahwa aku ditempatkan di posisi arsip. Karena aku juga nggak mau aku terlalu sibuk dengan arsip-arsip lama, tapi arsip-arsip yang sekarang itu juga nggak terpikirkan gitu. Jadi aku selalu ngomong ke forum-forum kalau sebenarnya usaha pengarsipan film pertama yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada di kalian para pembuat film. Segetir itu ya. Kalau bikin film, kalau bikin karya minimal simpen karya. Iya sih. Kalau segetir itu kenapa masih bertahan Mas kira-kira? Bertahan apa Punya ya? tujuan apa? Masih bertahan karena aku masih percaya dengan kekuatan film sebenarnya. Bahwa film itu kan merekam ya. Film itu merekam masyarakat. Film itu sebenarnya mengingat kita sebagai satu bangsa gitu. Identitas kita tuh bisa kita lihat dari film-film kita. Itu kenapa film tuh aku anggap sebagai materi kebudayaan, material kebudayaan yang harusnya paling mudah untuk diakses. Karena apalagi kalau udah bentuknya digital gitu, kita bisa men-track ulang gitu. Kita tuh sebenarnya asalnya dari apa sih gitu. Itu tuh kayak gimana sih gitu. Itu udah paling mudah. Orang sekarang semua orang megangnya HP yang apa-apa visual. Apalagi generasi itu semua generasi visual kan sebenarnya. Gitu. Generasi yang lebih suka main Instagram, TikTok gitu kan. Yang apa-apa harus video. Yang apa-apa harus ada suaranya. Iya. Ini juga gitu kan. Ini juga harus video gitu kan. Ini kita sedang di filming ya Mas. Nah, di dunia yang apapun serba audiovisual, film tuh sebenarnya semakin punya posisi sebenarnya. Film tuh semakin punya posisi dan di sini sebenarnya masa-masa ini sebenarnya masa-masa di mana masa yang tepat bahwa kita bisa menyebarluaskan segala macam keresahan kita melalui film, terutama juga melalui arsip film gitu, karena aku sering sih bikin program gitu sebenarnya ngomongin masalah hari ini, tapi sebenarnya aku menayangkannya arsip film lama. Sebenarnya sesederhana ngomong kita tuh nggak pernah berubah loh dari dulu sampai sekarang. Berarti ini ada yang aneh nih, masalah aneh nih sebenarnya, kita nggak berpuluh-puluh tahun kita gini-gini aja gitu. Ada hal-hal kayak gitu, jadi kayak kita meretrospeksi diri sebenarnya melalui film, melalui arsip film bisa kayak gitu lah. Oke, Mas. Tapi gini, bicara eksistensi perfilman di Indonesia nih, industrinya tuh ada nggak sih sebenarnya? Industri film sebenarnya kalau mau dibilang industri ya. Yang ngomongin industri kan sebenarnya ngomongin apa sih sebenarnya? Industri itu kan kita ngomongin produksi yang berjalan. Ada, ya ada. Gitu. Ada. Kita ngomongin soal kapitalnya ada, walaupun mungkin nggak sekencang negara lain, tapi ada. Gitu. Nah, kita ngomongin pekerja film, ada. Yang terakhir sebenarnya adalah ngomongin regulasinya, ada nggak? Nah, ini yang dipertanyakan. Banyak hal di industri film tuh ada karena kita selalu merilis film tiap tahun. Cuma kan masalahnya adalah gimana kita meregulasi itu semua. Meregulasinya dari segala aspek ya, dari ketenaga kerjaan dulu deh. Ketenaga kerjaan. Ada nggak jaminan ketenaga kerjaan kita hari ini? Gitu. Di bagi-bagi kru film ya. Ini udah masalah yang kita omongin dari bertahun-tahun dan nggak pernah selesai. Masih banyak kru yang meninggal karena overwork gitu kan. Masih banyak kru yang kerjanya tuh hampir 24 jam. Banyak kru yang dibayarnya rendah gitu.
Nah itu kan nggak ada, itu kan menandakan bahwa kita tuh punya masalah kompleks di masalah ketenaga kerjaan yang belum selesai gitu kan. Oke. Nah terus itu baru ketenaga kerjaan gitu. Terus masalah layar, layar bagi film-film ini di showcase ke publik. Gitu. Oke. Bioskop ini lebih milih film-film, misalkan ada filmnya anak-anak Jogja gitu misalkan, bikin film gitu, film panjang nih gitu, terus bertepatan rilisnya sama filmnya DC atau Marvel gitu, ya bioskop lebih milih film-film itulah, DC sama Marvel lah daripada filmnya anak-anak Jogja misalkan gitu kan. Dan pola pikir para eksibitor arus utama pun sebenarnya juga masih bermasalah gitu. Yang artinya banyak hal-hal yang belum fair nih gitu. Di tempat film itu di showcase, di tempat di mana film itu dibuat gitu, itu banyak nggak fair. Kita baru ngomongin produksi, di festival juga ada permasalahan itu gitu, ketenaga kerjaan lagi. Terus masalah screening fee itu kayak kalau kamu filmmu diputer terus tiketing, filmmaker dapat berapa gitu. Itu kan juga jarang dibahas. Nah, di bidang lain di arsip film banyak banget masalahnya gitu kan. Dari yang masalah SDM yang kurang gitu kan. Fasilitas yang kurang mumpuni juga gitu. Terus secara pendidikan gitu, di pendidikan formal ini jarang dibahas gitu kan, arsip film gitu. Jadi banyak masalah-masalah mendasar yang sebenarnya itu tuh harusnya udah kita pikirin sejak awal-awal sinema Indonesia tuh bangkit gitu. Tapi ternyata sampai sekarang itu belum terselesaikan. Jadi ternyata filmmaker bukan hanya tentang 1, 2, 3 action ya. Iya. Ada banyak hal-hal. Banyak hal. Ya produksi selesai tapi kamu nggak bisa masuk bioskop misalkan. Ya rugi juga gitu. Apalagi sekarang ada OTT makin masif tuh di masyarakat. Ya. OTT ya kind of you name it lah. Ya sebenarnya OTT itu kan merespon zaman ya sebenarnya. Dulu itu kan OTT itu kan ada karena masifnya pembajakan film yang pertama di internet. Jadi tumbuhnya internet itu kan memancing banyak hal sebenarnya. Dan ini nggak cuma dialami di film, di musik juga dialami kan. Ya, pasti. Nah, di era 2000-an awal ketika visi. Nah, ini aku ngomongin lagi soal kemajuan teknologi yang sejak tahun 2000 tuh cepet banget gitu. 5 tahun tuh teknologi udah merasa anjir, jauh banget nih. Iya. Smartphone aja gitu. Dan ngubah budaya juga loh, parah. Iya, dan itu ngubah budaya semakin cepat. Semakin cepat kemajuan teknologi dikombinasikan dengan daya konsumsi masyarakatnya. Itu tuh membuat para stakeholder di film, di musik, di seni-seni yang lain itu mau nggak mau harus ngejar gitu. Nah, di film fenomena OTT itu sebenarnya kan yang dicontohkan sebenarnya adalah dari platform video on demand ya, kayak YouTube dan segala macam sebenarnya. Nah, di situ kan YouTube tuh juga memancing sebenarnya. YouTube tuh memancing dulu tuh orang-orang bisa ngepost apapun gitu. Gitu. Bahkan sampai sekarang pun mungkin teman-teman masih bisa ngelihat film-film panjang Indonesia tiba-tiba ada yang upload aja di YouTube. Betul. Ya sebebas itu platform online gitu. Yang kemudian ya itu kan bisa dikategorikan mungkin sekarang hari ini kita bisa ngomong pembajakan gitu, karena diupload secara ilegal tanpa izin. Ya dulu kan juga kayak gitu ya, torrent ada teknologi torrent, terus orang-orang akhirnya bertukar file gitu, nggak lewat server lagi tapi dari satu PC ke PC yang lain gitu kan, bisa di copy gitu. Wah, ini eranya anak milenial banget torrent. Iya, torrent tuh. Gitu. Nah, itu akhirnya membuat industri harus memecahkan masalahnya gitu. Berarti orang-orang lebih ya karena ada internet, terus ada netbook dulu kan, netbook gitu, sebelum laptop tuh netbook tuh yang kecil. Nah, itu
Nah itu akhirnya kita berpikir gimana sih gitu, gimana kita bisa memfasilitasi ini. Orang-orang lebih kayaknya lebih sering ada di depan layar laptop dan PC daripada sekarang di TV gitu. Dan orang-orang sekarang apa-apa pakai internet gitu. Ya udah, terjadilah fenomena TV itu. Fenomena yang Indonesia sebenarnya baru bikin sendiri di tahun 2020 ya gitu. Nah itu fenomena itu tapi apakah sustain? Nah itu pertanyaannya, apakah sustain? Susah juga sebenarnya. Dulu itu kan teman-teman rame bikin OTT macam-macam itu kan karena dipancing sama pandemi juga ya. Orang-orang di rumah nggak bisa ke bioskop. Orang-orang akhirnya ya udah nonton film di laptop, di komputer gitu, bahkan di HP. Nah setelah itu, setelah pandemi selesai, orang-orang balik lagi ke bioskop. Gitu kan. Walaupun dengan tiket yang lebih mahal ya. Tapi seharusnya dengan OTT yang bermunculan, bukankah itu kabar baik ya untuk para filmmaker? Jadi kayak punya harapan nggak sih? Jadi film yang aku produksi nggak harus deh sampai bioskop, karena sudah ada OTT kind of alternatif. Itu kabar baik atau bagaimana teman-teman film merespon ini? Sebenarnya tergantung cara perputaran ininya ya, tiketing fee-nya ya gitu. Kalau tipe-tipe kayak Netflix itu kan bundling ya sebenarnya. Subscription langsung gitu. Kamu bayar sebulan, kamu bisa akses semua. Oke, Mas Andika, setelah sekian banyak ternyata dilema dan drama yang Anda jelaskan tadi itu ya. Saya kira filmmaker itu cuma 1, 2, 3 action gitu ya. Besoknya tiba-tiba udah jadi talent aja di in frame gitu ya. Udah keangkat aja ya. Jenjang karirnya kayaknya enak banget gitu di pikiran saya. Kelihatannya seksi. Iya, kayaknya seksi banget itu jobnya. Jadi aku mikir 2 kali besok mau casting apa enggak. Waduh. Dilihat lah siapa yang nge-casting. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Ya, tentang pahitnya ketenaga kerjaan di industri film. Sedangkan SDM-nya itu semakin nambah gitu. Ya bicara regenerasi juga ya. Gitu. Itu gimana tuh menurut Anda? Regenerasi itu ada karena banyak orang yang masih percaya bahwa industri film itu penting bagi Indonesia gitu. Kalau anak-anak mudanya nggak punya kepercayaan itu, mana mau gue film. Iya sih. Maksudnya gitu kan. Walaupun sistemnya seruat ini gitu ya. Nah, itu juga kebanyakan baru tahu seruat ini karena udah nyemplung. Iya. Jadi waktu belajar, mereka belum ada awareness tentang seberdarah-darahnya itu. Iya. Begitu kerja, baru tahu. Iya. Nah itu jadi, ya itulah kenapa sebenarnya obrolan ini penting ya. Penting untuk diutarakan sebenarnya dan didengar gitu bagi teman-teman yang mungkin mau masuk ke industri film dan segala macam. Aku bisa bilang gitu bahwa industri kita tuh lagi tumbuh. Okay. Lagi bangkit nih, kayak orang mau dari tidur mau berdiri nih. Habis pingsan. Iya, ini tuh masih ngumpulin nyawa gitu. Jangan berharap dia mandi dan sebagainya. Ini masih ngumpulin nyawa dulu nih gitu. Step by step lah ya. Iya gitu. Masih ngumpulin nyawa nih gitu kan. Masih merecall apa yang terjadi dalam mimpi-mimpinya gitu. Nah, jadi turunkan ekspektasimu kalau mau masuk ke industri film gitu. Bahwa industri ini punya potensi ya, tapi dibilang sustain, benar-benar sustain yang ideal seperti yang ada di kepalamu. Kamu habis sekolah film, masuk ke sekolah film pengen jadi sutradara, keluar kaya raya gitu. Bisa jadi sutradara gitu kan. Bisa jadi sutradara ongkang-ongkang kaki gitu. Turunkan. Marah-marah gitu. Turunkan dulu sebenarnya itu ekspektasi itu gitu. Karena mungkin kamu perlu mempertimbangkan kalau mau masuk ke industri film yang memang belum sempurna ini gitu. Kamu perlu punya inisiatif yang taktis gitu. Taktis itu gimana dalam artian?
kamu kalau masuk industri film, kalau bisa dari awal mindsetmu jangan ke industri ngikut orang, terus ngikut orang nih kenal sutradara ini, terus besoknya bisa jadi sutradara. Nggak segampang itu. Kamu perlu membangun branding sendiri dari zaman kuliah. Jadi kuliah di film tuh nggak cuma belajar lulus, nggak cuma belajar lulus gitu ya, tapi juga di masa-masa itu kamu berkenalan, manfaatkan waktu itu untuk berkenalan dengan banyak orang, manfaatkan waktu itu untuk membranding dirimu. Kamu tuh mau dikenal sebagai apa? Sebagai sutradara, ya udah, kamu bikin film. Kalau sebagai DP, ya kamu bantuin temanmu yang pengen jadi sutradara, gitu. Dari sejak kuliah, gitu. Nah itu sebenarnya membantu karena jangan sampai kamu lulus dari sekolah film, baru kamu bingung lah, kok nggak ada yang nge-calling ya, gitu. Kok gue S1 nih, gitu. S1 film nih, gitu. Kok nggak ada yang nge-calling, gitu kan. Nah, bingung sendiri, jangan gitu. Karena ya aku belajar dari pengalamanku juga ya, bahwa kampus itu sebenarnya, kampus film terutama, sangat spesial karena di situ kamu bisa bersinggungan langsung dengan industrinya. Punya privilege lah ya, punya dibanding yang tidak sekolah film ya. Betul. Dan privilege itu jangan bikin kamu terlena. Justru kamu harus memanfaatkan itu betul-betul. Gitu. Itu yang bikin kemudian kesadaran bahwa kamu masuk ke film dan kamu masuk film itu sebenarnya adalah kamu masuk ke industri yang belum settle betul, sehingga harus ada taktik nih yang perlu kamu pikirkan. Kalau kamu mau survive ya survive mati-matian gitu, bergerilya deh gitu. Itu karena banyak filmmaker yang justru ini kesalahan tafsir sih sebenarnya. Kalau mau jadi sutradara, langkahnya adalah dari Astrada gitu. Nah itu salah. Karena semakin sering kamu ada di posisi itu, semakin sering callinganmu di posisi itu terus. Jadi langsung ya itu kesalahan berpikir sebenarnya. Walaupun mungkin ada ya yang dari Astrada terus jadi sutradara gitu. Cuma jangan mengandalkan jenjang karir juga, karena di industri film Indonesia hari ini jenjang karir itu masih menjadi sesuatu yang sulit sekali dilakukan. Apalagi kalau kamu mengandalkan proyek kan bukan in-house ya. Itu sulit sekali gitu. Nah, banyaknya, kemudian balik lagi ke pertanyaan itu, banyaknya SDM kita hari ini yang terus ready, ada gitu yang ya sebenarnya udah ready mereka itu. Mereka cuma ini kan. Ya, pertama nunggu callingan, terus kedua adalah kadang-kadang tuh bingung. Aku tuh mau jadi sutradara, tadinya tuh berharap jadi Astrada tuh terus naik jadi sutradara gitu. Ternyata enggak pada realitanya. Akhirnya mereka disibukkan dengan bikin ngikut syutingan gitu. Ya, aku punya beberapa teman yang akhirnya merasa kecewa gitu kan dengan kondisi dia gitu. Dan ya aku cuma bisa bilang, ya harusnya sih memang kalau jadi sutradara lu harus rajin film sih dari dulu. Enggak, film-film pendek lu harus rajin, jadi lu nggak bisa cuma mengandalkan itu, nggak bisa gitu. Harus, ya itu tadi aku bilang ada taktisnya. Jadi ya industri ini perlu regenerasi ya gitu. Tapi yang menggantikan generasi lama ini perlu punya kesadaran bahwa industri ini ya kayak gini keadaannya. Soalnya dulu aku nggak dikasih tahu. Kalau aku nggak dikasih tahu, wah industri ternyata gini gitu. Oke. Gini ya gitu. Nice. Jawaban singkat, Mas Andika. Kalau Mas Andika dilahirkan kembali atau memulai semuanya dari awal, apakah tetap memilih jalan yang sama atau berbeda? Mungkin sama, tapi lebih taktis aja. Lebih taktis aja ya. Karena Iya. setelah tahu sistemnya kayak gini gitu ya. Enggak. Maksudku adalah taktis itu dari awal. Nah, ini kesalahanku ya. Mungkin kesalahan anak komunitas film. Terlalu berpikir dengan cara yang sangat utopis. Apalagi aku datangnya dari daerah ya. Iya. Maksudnya dari bukan kota
yang besar gitu. Walaupun aku lahir di Semarang, tapi aku mengalami belajar film pertama kali di Tasikmalaya gitu, yang cukup jauh dari Bandung juga gitu kan. Mimpiku tuh sederhana, aku bisa hidup di film. Maksudnya jadi sutradara. Terus kayaknya nggak cocok deh gitu. Cuma ya itu tadi aku bilang ada berpikir taktis tuh adalah ya kayak tadi aku ceritain bahwa kalau aku nggak perlu ke kota A, ke kota B untuk jadi filmmaker yang terkenal. Aku bisa aja stay di Tasik gitu, bikin film Komunitas. Iya, main ke festival-festival kayak gitu. Menurutku cukup gitu. Aku nggak perlu sekolah film mungkin ya gitu. Kalau memang budgetnya nggak ada gitu. Nggak perlu ngoyo banget untuk ngikutin jalur yang ideal gitu. Jadi ada kok jalur-jalur alternatif yang sebenarnya bisa ditapaki sebenarnya. Oke. Keren banget Mas Andika. Saya sampai terkesima. Waduh, nggak usah terkesima. Terkesima yang industrial. Gitu. Kaget. Gitu. Bersama ribuan kru yang juga kaget. Ternyata di balik layar ada. Jadi guys, tolong hargain film-film karya anak bangsa. Oh iya benar. Harus. Tapi hargainya yang bagus-bagus juga. Yang bagus-bagus. Hargain dan hargain loh. Ya, Ingat kamu. Iya benar. Maksudnya jangan sampai hargai karya anak bangsa tuh semua film bagus jelek ditonton. Jangan gitu. Yang bagus dong, harus yang bagus. Harus yang bagus dong. Kalau yang sampah nggak usah. Itu. Kalau yang sampah nggak usah ditonton dari filmmaker. Nggak usah. Ya karena harus membuat ekosistem industrinya sehat. Iya betul. Kalau penontonnya cerdas, seleranya juga pasti bagus. Meningkat juga gitu ya. Kualitasnya pasti meningkat terus. Gitu. Jadi guys, budaya literasinya tolong ditingkatin, daya kritisnya ditingkatin. Jangan cuma modal budaya nonton filmnya juga belajar banyak hal. Ini gua nggak ada nih Mas. Maaf ya guys. Iya gitu. So, yang terakhir Mas Andika, quick answer. Ya, challenge. Apa nih? Nanti ini editor tolong ya, ini api-api ini ya. Oke. Jawab cepet aja ya. Apa atau apa gitu. Ya. Oke. Yang pertama, project PH gede atau PH kecil? PH kecil. PH kecil. Oke. Idealisme atau realistis? Realistis. Festival atau ngarsip film? Ngarsip film. Urban legend atau sains? Sains. Yang terakhir, restorasi atau kurasi? Restorasi. Oke, thank you. This is Mas Andika. Keren banget di bulan hari. Terima kasih. Thank you Mas Andika. Thank you. Yeah.